Selamat pagi bagi kawan-kawanku semua yang ada di perantauan yang ada di Indonesia, khususnya bagi TKI yang ada di luar. Ini adalah membahas tentang TKI. Mengapa kita menjadi TKI? Mengapa kita mau menjadi seorang TKI? Padahal TKI itu butuh kerja keras, butuh kerja yang disiplin dari pagi jam 7, jam 8 sampai jam 5 sampai jam 8 malam. Itu terus, kalau lembur itu terus menerus. Kalau RT kerjanya malah 24 jam siaga. Mengapa begitu? Karena memang aturannya begitu. Maka pemerintah bila ada masalah pada TKI yang ada di Taiwan, di Korea, di Hong Kong itu, maka cepat tanggap. Bukan di situ saja, di luar, di daerah Timur Tengah juga banyak kan, cepat tanggap. Caranya gimana? Ya hubungi dan diberi suatu nomor yang memang cepat untuk menghubungi, nomor pemerintah, nomor agensi yang ada di kedutaan sana, yang ada di Kadin sana, supaya untuk menghubungi bila ada masalah dengan majikan, bila ada masalah dengan laupannya, bosnya di perusahaan pabrik atau di kapal pelayaran ini khususnya ini ya, jadi cepat tanggap. Gimana? Di sana itu kayak kurang agensi, kurang spons, kurang orang-orang dinas yang mengurusi tentang TKI yang ada di luar negeri. Itu banyak kejadian yang terbengkalai, lalu dibiarkan, lalu berlarut-larut di sana menunggu job-job yang bila kabur ada yang dituju itu job-job luar yang ada di sana. Kalau umpama neneknya mati atau nggak sesuai dengan pabrik, kebanyakan nenek yang udah meninggal, umpama kerja di rumah tangga ya, menjaga nenek atau akong udah meninggal itu, terus dipulangkan, belum ada hasil, padahal selama itu ada potongan. Kadang dipindahkan ke majikan baru, tapi ini agensi, orang-orang dinas yang ada di sana itu kekurangan orang. Jadi pemerintah Indonesia supaya ini ditanggapi, supaya ini diperhatikan lah seorang TKI itu mengapa menjadi TKI? Dia itu sengsara loh. Berangkat dari sana, dari Indonesia itu meninggalkan anak, kadang meninggalkan suami, ia meninggalkan anak, istri, suami yang perempuan, hidup di sana itu orang itu rasanya juga nggak enak. Saya pernah merasakan. Kalau yang masih muda meninggalkan ayah ibu, masih umurnya muda, punya tekad kuat, kasihan mereka itu. Datang masih pelongo-pelongo, mana ini selatan utara itu masih bingung. Maka bimbing mereka itu, caranya itu. Terus koordinir itu PT-PT yang potongannya yang terlalu banyak, potongannya itu potongan berapa bulan sampai 10 bulan. Pemerintah ini supaya diperhatikan ini. Ini khususnya pelayaran, kasihan orang-orang pelayaran itu, bayarnya murah tapi potongannya banyak. Di sana itu pelayaran itu 24 jam kerjanya, sampai hitam orangnya, gajinya cuma sedikit, nggak sesuai yang diharapkan. Orang pelayaran itu lopanya, bosnya itu keras-keras. Saya kerja di pabrik, jadi pemerintah yang pertama itu umpama cari solusi, yaitu lebih diperhatikan TKI itu
Terus umpama bukan menyalahkan pemerintah tentang nggak ada kerjaan di sini, lowongan kerja yang di sini, enggak, tapi pemerintah cari solusi. Umpama bisa ya lowongan kerja yang ada di Indonesia itu dibuka, umpama ada perusahaan-perusahaan baru, terus ada pembukaan lahan-lahan hutan yang baru biar dikerjakan oleh orang-orang desa. Kebanyakan orang-orang TKI itu kan orang-orang desa, ya ada orang kota tapi nggak seberapa. Kalau orang-orang desa itu memang fisiknya, mentalnya itu sudah kuat, sudah membaca. Karena apa? Ekonomi. Dia berangkat ke luar negeri karena ingin memperbaiki ekonomi yang mapan, menaikkan derajat ekonomi keluarga, supaya anak-anaknya, istrinya, suaminya bisa menikmati hidup lebih baik, lebih layak. Untuk pendidikan anak-anaknya, untuk kesehatan orang tuanya, untuk kelangsungan hidup, banyak TKI yang sukses. Saya acungi jempol, bisa menguliakan anaknya, bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat atas, tingkat tinggi. Ini PR bagi pemerintah supaya TKI itu lebih diperhatikan, lebih diurus lah ya. Umpama ada di Malaysia, itu ada di Brunei, Malaysia lagi, itu banyak kaburan yang ada di sana. Saya ngomong begini karena pernah menjadi TKI. Ini kalau pemerintah ingin membuka lowongan kerja, ya seperti itu, buat perusahaan-perusahaan atau buka lahan-lahan pekerjaan, seperti pembukaan lahan baru. Hutan-hutan itu dikelola oleh penduduk sekitar. Nanti hasilnya itu berapa persen itu. Jadi jangan terlalu banyak hasilnya itu di pemerintahan. Begini, kalau Indonesia terlalu banyak TKI ke sana, saya merasakan sendiri harga diri kita. Kadang ya gimana ya, ikut orang, harga diri kita, harga diri bangsa kita itu kadang direndahkan, juga nggak terima. Saya sebagai orang Indonesia, yang sebenarnya Indonesia itu negara yang kaya, negara yang makmur tentang kekayaan alamnya, cuma sumber daya manusianya kurang kedisiplinan. Bisa kalah memang kedisiplinannya sama orang-orang luar negeri, orang Taiwan, orang Korea. Cara kerjanya cepat, mereka tuh SDM-nya tinggi, cara kerjanya cepat. Kalau mungkin ini ya, gini, TKI itu adalah pahlawan devisa, menyumbangkan berapa ratus juta, berapa miliar per bulan untuk negara ini. Maka TKI juga jangan dipandang sebelah mata. TKI juga manusia, ingin hidup normal, ingin memperbaiki kehidupan keluarga, ingin menjadi orang yang layak dihormati, dihargai lah, setidaknya dihargai. Dulu waktu di bandara itu, di Bandara Soekarno-Hatta, ini ada jalur TKI, ini ada jalur orang biasa. Kok dibeda-bedakan, kenapa? Memang TKI itu juga manusia, jalur-jalurnya lain. Lalu di sana di Bandara 2 atau bandara mana, Soekarno-Hatta itu, bandara Soekarno-Hatta itu dibeda-bedakan. Lalu di sana diperas, pernah itu banyak kejadian itu.
dihargai. Sekarang sudah tidak ada, itu sudah dirubah itu. Ya, pandangan TKI itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Walaupun ini corona ya, ini musim banyak pemerintah PR yang harus dikerjakan, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi saya sebagai TKI waktu itu menghimbau supaya lebih didisiplinkan, sistem-sistemnya lebih dipermudah, umpama ke Korea, ke Taiwan, kalau Saudi sekarang kok nggak ada ya, ke Brunei, ke Malaysia, itu lebih dipermudah, jangan dipersulit, birokrasinya dipermudah juga. Jadi keadilan tentang TKI itu juga manusia, sama seperti kalian, orang-orang yang ada di pemerintahan. Dulu saya bikin paspor itu, dibelit-belit birokrasinya, udah belum dapat hasil malah ditarik uang terus. Ini doa-doa dari TKI supaya pemerintah ini bisa memperhatikan lebih luas, apa gimana ya, ini supaya ada jalan keluar yang ditemukan oleh pemerintah, supaya jangan terus menerus terlalu banyak menjadi TKI. Ya memang TKI itu mengerti tentang budaya lain, budaya adat yang ada di sana, tapi skillnya, karena kurang ada skill, nggak ada skill, hanya pokoknya kerja gitu aja. Umpama menjadi TKI ya TKI yang punya skill, umpama TKI tentang kesehatan, itu umpama perhotelan, pelayaran, itu masih bagus, itu ada skill, masih dihargai. Itu TKI yang punya keahlian tertentu. Kalau TKI biasa hanya kerja, nggak bisa omong aja bisa kesana, lulusan apa aja bisa, lulusan SMP bisa ke Taiwan, bisa. Jangan rendah hati yang menjadi TKI. Umpama ya lulusan SD, pokoknya ada tekad kuat, itu bisa. Nggak pengaruh dengan pendek tingginya orang, kalau rezekinya di sana ada juga bisa. Saya itu udah lama di sana, di Taiwan sana. Jadi kalau ingin menjadi TKI, pemerintah itu supaya memberikan jalur-jalur yang mudah, birokrasinya dipermudah, terus yang ada di sana lebih diperhatikan. Jadi ada kurang agensi di sana, itu kurang agensi. Jadi untuk mengurusi TKI bermasalah itu kurang. Udah gitu aja. Assalamualaikum. Kapan-kapan lanjut lagi. Saya sebagai TKI ingin menyuarakan hati untuk teman-temanku yang ada di sana. Wassalam.